Selamat datang di Hormat. Horor amat. Kembali lagi bersama dua penyiar dari Kayaknya Media yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan misis. Buah kismis tinggi itu deh. Apa? Tadi lebih ke misis mas gitu. Oh, iya. Misi. Gitu, ya, misi. Nah masih bersama gue di sini Tara dan rekan gue Desta. dan kembali kami akan membacakan satu cerita horor atau pengalaman mistis yang diceritakan oleh teman-teman kita. Ya. Dan ini kejadiannya ada di salah satu rumah sakit yang memang terkenal seperti diskotik. Enggak. Rumah sakit kok kayak diskotik bro? Enggak dong. Siapa yang mau dugem di situ? Gak ada yang mau pasti. Kuntilanak. Waduh. Ini tuh ada di salah satu rumah sakit yang terkenal angker di Jakarta Pusat. Wow. Dia adalah di RSCM. Wah, RSCM ini kita tahu bahwa sangat terkenal ya. Ya, Di mana letaknya itu di Jakarta Pusat Kebugaran. Sehat bro. Sehat. itu gym namanya. Iya. Dia ada di Salemba. Dan Salemba. gua sebagai orang yang dari kampung gitu ya, pindah ke Jakarta. Cerita RSCM itu memang dari dulu gua di Semarang udah terkenal Mas. Iya, gitu. Nah, Oke. mungkin kita langsung saja. Silakan dimulai dari Tara. Ya. Cerita horor yang pertama ini berasal dari RSCM seperti yang kita sebutkan tadi, Ya. yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri sudah sakit sejak tahun 1919. Enggak. Lama nggak sembuh-sembuh dia. Dibangun. Oh, sudah dibuka pada tahun 1919. Oh, cukup sangat lama ya. Dan nyatanya hal ini selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Seperti salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli Rafael. Romi Pak itu Pak. Hipnotis ya. Notis. Dari Romli. Ya. Pada suatu malam, ia tengah berjalan menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut, ikut nongkrong. Bang, misi bang, join nongkrong bang. Saya nggak punya temen Bang. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Oh, udah kecelakaan ternyata. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Jadi teman sekampusnya satu kampus tuh kecelakaan semua bang. Teman sekampusnya. Iya, jadi banyak yang kecelakaan. Terus Bukan. dia ngebantu, tolong teman saya tuh yang itu, bang itu yang sebelah kiri bang, yang atas. Banyak Teman sekampus, tsunami Pak. Bukan. sekampus. Teman satu kampus ya maksudnya itu. Satu orang. Oh, Satu orang. teman seorangnya gitu Oh, harusnya. iya. Iya, seorang temannya di kampus. Ya. Ya, dengan bergegas, Romli pun menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Ya, sekitar warga lah. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit yang lain. Yang terdekat kan RSCM. Ngapain dibawa ke tempat lain? Keburu meninggal. Iya, harusnya ke RSCM aja udah. Ke rumah sakit tersebut. Iya. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung Sembuh. tidak Pak.
udah sampai nih. Tiba-tiba udah sehat nih, udah pulang-pulang gitu. Ketika dia sembuh, kemudian disakiti oleh Romli. Biar ada lah lo bawa rumah sakit. Aduh. Teman Romli pun langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya itu. Ya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar. Diskotik. Lagi dugem bro. Iya. Lagi dugem bro. Tiba-tiba kecelakaan anaknya. Iya. Berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit tersebut pada esok pagi. Wah. Jadi nggak bisa malam Iya, itu juga nggak ya. bisa malam itu juga. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya tersebut agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Dan setelah mengiyakan, Romli kemudian pulang. Enggak dong. Masuk Iya pulang. tante, oke saya tunggu sampai besok, balik langsung. Setelah mengiyakan, gitu. Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di RSCM. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Oh, jadi dia nyamper ke ruang temannya. Iya, ke tempat temannya tadi. Waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wah, ini kayaknya udah mulai serem. Iya. Suasana rumah sakit pun begitu sepi, seperti hati Romli. Nggak ada tulisannya bro. Tunggu deh, Di Pak. sini kebetulan Romli udah punya anak 4 bro. Ya udah bro. Oh iya. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu ngantuk yang tak kunjung tiba. Sembari menunggu ngantuk yang tak kunjung tiba, ia pun membuka situs judi online. Kebetulan lagi nganggur nih bro, ada kopi terus Iya. judi online. Enggak ya, salah ya tadi. Salah dong. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemuinya di salah satu lorong RSCM. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit nggak jelas. Nah itu tadi perawatnya marah-marah bro. Karena ini tahun 1919 bro. Suara tiba-tiba bro. Waduh. Sampai mana tadi saya? Aduh buyar langsung ini. Ngebleng. Aduh. Kebetulan di sini kita nge-record berdua dan duanya ada setan. Oke, lanjut. Sampai mana tadi bro? Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Ya. Akhirnya ia pun memutuskan tali BH perawat. Tidak. Salah punya gue ya? Apa nih, memutuskan apa nih? Tali kutang. Bukan. Sama ya. Sama. Memutuskan untuk menggunakan instingnya Nah, untuk mencari kantin tersebut. demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium kucing. Tiba-tiba nyium kucing dong. Waduh. Ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Nah benar, memang kalau obat itu kayak lebah, nyengat gitu. Iya, kan ini di rumah sakit sih udah pasti nyium obat sih. Iya. Udah pastilah. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Waduh. Ternyata perawatnya tadi itu bro. Iya, masih Ngasih ngikutin tahu, dia, iya. nempel di telinganya. Nempel. Gitu. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Loh, dia tadi udah lewat lorong, Aha. di depannya ada lorong. Oh banyak lorong nih. Oh, Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara tersebut. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah hilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian ia membereskan seisi rumah sakit tersebut.
sangat baik hati Dia bro, bukan bro. housekeeping. Baik hati banget ya. Enggak. Kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Oh, dia tadi udah di asal suara tadi, dia tadi berhenti ya. Iya, berhenti. Berhenti terus ngelihat di arah suara itu. Pas dia situ dia melihat suatu ruangan yang ada mejanya tuh. Iya. Oke. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Memicingkan tuh berarti ke mensipit-sipitkan gitu ya? Iya. Gini-gini ini tuh ya? Iya. Oke. Up lu. Iya. Udah gue tandain lo ya, gitu kan? Memicingkan gitu kan? Itu kalau nyinyir sih. Kalau nyinyir ya? Bukan itu. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat potong kepala wanita. Wow. Wah. Potong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Gila. Gila sih. Ini serem sih. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. gitu ketawanya gitu bro. Iya. Bukan dong, itu Iya. mah reman gitu ya. Ketawa ngelihat lenong ya itu ya. Iya. Gitu paling seru sih. Ya. Sontak Romli langsung kaget dan lemes dengan apa yang baru saja dilihatnya. Wah iya sih, kepala Iyalah, doang Pak. bro. Ada suaranya lagi, aduh. Iya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Gua nggak bisa ngebayangin ini. Jadi Dia nyamperin sumber suaranya, terus tiba-tiba ngelihat ada kepala. ngeliatin. Iya pak, ngeliatin senyum sambil ketawa, cekikan kayak. Wah, asli. Gila. Asli nih, serem sih. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung masalah politik. Berat banget bro. Ini kan nggak ngomongin politik ini. Ya. Dia pun tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan. Lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Tadi cuman kepala doang. Nggak, masalahnya sebenarnya itu satu bang, kepalanya cewek, tubuhnya tuh pria, serem banget. Ini tubuh seorang pria yang Iya, tadi kepalanya tapi cewek. bisa jadi ada kepalanya pak. Dia kan cuman Oh iya. adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Berarti ada kepala. Oh iya ya. Oh iya ada kepalanya ya. Kaki tangannya nggak ada ya. Aduh. Wah pingsan sih bro kalau ngadepin itu. Gila sih. Bangun ngelihat lagi pingsan lagi. Jadi pagi-pagi bangun masih ada situ pingsan lagi. Udah gitu sampai umur 29 itu begitu. Ngerinya lagi pria tersebut tuh kan yang tubuh tadi menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Waduh. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal. Hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Wah. Kali ini benar-benar serem sih. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli yang dengan wajah pucat sambil gemeter ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos polisi dan menyerahkannya ke sel jeruji. Kan bukan tersangka pak. Dia bukan penjahat, dia korban dan. Oh iya korbannya. Romli lantas dibawa oleh pos satpam menuju pos satpam untuk ditenangkan. Setelah diberi minum vodka, Romli Red label. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Dan mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Jadi bekas potong-potong ya, bedah membedah gitu.
Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu dia disunat. Ini beda. Kulum apa? Kok kulum sih? Kenapa kulum sih? Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan harga tubuh manusia diskon 90%, bro. Bukan, bro. Potongan tubuh manusia. Oke. Wah, Iya, serem. Jadi emang terkenal ruangan itu tuh sering banget nampakin potongan-potongan tubuh ya. Dan pasti tidak utuh gitu. Dan itu yang bikin serem sih. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta diantarkan ke ruang yang tadi lagi. Katanya ketakutan. Balik lagi ke situ. Diantarkan ke ruang ICU, tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi. Menjelang siang dan hingga kini 2020. Wah, 2021, bro. Ini dari tahun 19 sampai 2021 di situ terus, bro. Enggak. Hingga tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking takutnya. Itulah cerita Romli di mana dia menemukan atau bertemu dengan sejumlah potongan-potongan. Tapi sih aku sih itu sih. Ya serem sih. Banget sih. Maksudnya kalau yang pertama ya dia tuh kepala gitu. Kepala di meja. Nggak ada badan itu gue udah. Bahkan kalau bukan penampakan aja ya, kalau melihat habis jadi kecelakaan aja serem. Iya. Apalagi itu pucet. Itu sebenarnya sih meja itu adalah tangan dan kakinya, bang, dan badannya. Jadi di jalan tuh begini. Toy Story dong. Ada tuh yang begitu Toy Story. Kakinya 4 nih. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu tuh kemudian cuma 2 pilihannya. Dia akan jadi parno kan kalau tempat gelap, atau dia ya udahlah bodo amat jadi berani gitu. Oke. Iya sih benar-benar. Ya itulah cerita kita tadi. Semoga Romli bisa tetap menjadi orang yang berani. Ya. Dan karena tadi tangan dan kaki masnya belum lihat dinampakin kan? Baru tubuhnya doang. Iya. Coba lu buka tas lu sekarang. Ada tuh. Jangan di kantong. Kantong mata lu. Oke. Waduh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang punya cerita horor atau punya kejadian-kejadian yang mau diceritakan dan dibawakan oleh kami berdua, bisa langsung di DM langsung ke Instagram kami. Di Taradungces, TARADUNGCES, atau @pinungdesta. Ya, nanti kami akan membacakannya dan akan masuk ke kayaknya media. Terima kasih, bersama gua Desta dan gua Tara. Sampai jumpa di Horor Amat. Kaki gua kram, aduh.